Shalom, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar dari buku tema 8 yaitu Keselamatan di Rumah dan Perjalanan. Dan hari ini kita memasuki kegiatan pembelajaran pada subtema yang kedua yaitu menjaga keselamatan di rumah. Dan kita belajar dari pembelajaran 4. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 8 halaman 78. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika alat tulis menulis sudah anak-anak siapkan dan anak-anak juga sudah siap untuk kita belajar, maka Ibu mengajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara kakak Udin. Sebelum berlatih tari, Ibu memperingatkan Udin dan teman-temannya. Ibu berkata, "Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki," kata ibu kepada anak-anak. "Iya Bu, kami akan memperhatikannya," jawab Udin kepada ibunya. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi percakapan antara ibu dan Udin. Isi percakapan tersebut adalah tentang peringatan ibu kepada Udin dan teman-teman untuk menjaga kebersihan dan menjaga keselamatan mereka saat mereka berlatih. Ibu menyarankan untuk mengepel lantai terlebih dahulu jika lantai licin. Ibu juga menyarankan untuk memperhatikan benda-benda yang mudah pecah sehingga tidak membahayakan diri anak-anak. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kesimpulan dari percakapan antara Ibu dan Udin ini adalah kita harus memperhatikan tempat di mana kita akan melakukan suatu kegiatan. Tempat tersebut harus aman agar ketika kita berlatih atau ketika kita melakukan suatu kegiatan tidak membahayakan diri kita masing-masing. Kita perlu melakukan hal tersebut karena ketika kita menjaga keselamatan kita di tempat kita melakukan sebuah kegiatan, maka keselamatan diri kita akan terjaga. Kita tidak akan terluka ketika kita melakukan suatu kegiatan. Nah, anak-anak, selanjutnya Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Ada pola lantai lurus ke samping, ada pola lantai lurus ke depan, ada pola lantai berbentuk huruf V, dan ada pola lantai berbentuk lingkaran. Selanjutnya, ada juga pola lantai serong ke kiri dan serong ke kanan. Pola-pola lantai ini biasanya terdapat pada tari. Pola lantai ini adalah posisi kita berdiri. Kadang kita membentuk garis lurus, membentuk pola lurus ke depan, membentuk huruf V, membentuk lingkaran atau serong ke kiri dan serong ke kanan. Nah, anak-anak yang ada di rumah ketika kita menari, kita akan juga berdiri sesuai dengan pola lantai yang telah ditetapkan untuk kita. Nah, Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan kakak. Nah, anak-anak, gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk dan juga dilakukan dalam posisi berdiri. Dalam melakukan gerakan tari, anggota tubuh kita akan bergerak mengikuti gerakan yang telah ditetapkan dan mengikuti alunan lagu. Nah, anak-anak, dalam melakukan gerakan tari, anggota tubuh yang bergerak antara lain kepala, badan, kaki, tangan, kadang-kadang juga pinggul, kadang-kadang juga mata kita juga bergerak melirik ke kiri dan melirik ke kanan.
Saat menari, kita juga biasanya diiringi oleh alat musik. Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi sebuah tarian adalah alat musik melodis atau alat musik ritmis. Alat musik melodis adalah alat musik yang mengeluarkan nada. Contohnya gitar, piano, biola, dan lain-lainnya. Sedangkan alat musik melodis adalah alat musik yang tidak mengeluarkan nada. Contohnya gong, gendang, drum, tamborin, dan lain sebagainya. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan membaca teks berjudul Menjaga Keselamatan dalam Latihan Tari. Jam menunjukkan pukul 14. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16, Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih kepada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks bacaan dengan judul Menjaga Keselamatan dalam Latihan Tari. Dalam teks bacaan tersebut terdapat kalimat yang diawali dengan huruf kapital. Terdapat huruf kapital untuk yang digunakan pada nama orang. Juga terdapat tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Nah, anak-anak, masihkah anak-anak ingat dengan aturan penggunaan tanda titik? Ya, benar sekali. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, dan juga tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, anak-anak masih ingat bukan? Pada saat kita masih belajar di sekolah, Ibu sudah ajarkan anak-anak untuk menempatkan tanda titik untuk memisahkan jam dan menit. Nah, sekarang kalau anak-anak masih ingat, kita akan membuat kalimat yang di dalamnya menggunakan aturan penggunaan tanda titik pada penggunaan waktu yang menunjukkan waktu. Nah, Ibu akan memberikan salah satu contoh untuk anak-anak. Selanjutnya, anak-anak membuat kalimat anak-anak sendiri. Contohnya adalah, aku berangkat ke gereja pukul 07.00. Aku berangkat ke gereja pukul 07.00. Nah, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak bisa perhatikan di sini. Aku menggunakan huruf kapital, lalu tanda titik digunakan untuk menunjukkan waktu. Di sini memisahkan antara jam dan menit. Antara jam dan menit ada tanda titik. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Nah, anak-anak, berdasarkan contoh ini silahkan anak-anak membuat 5 kalimat lain yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik untuk mengakhiri kalimat dan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Anak-anak yang ada di rumah masih ingat tidak pukul berapa Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Pukul berapa pula mereka selesai latihan tari? Nah, anak-anak, tadi dikatakan bahwa Udin dan teman-temannya mulai berlatih menari pukul 14 atau pukul 2 siang. Mereka selesai latihan menari pukul 16 atau pukul 4 sore. Nah, kira-kira dari pukul 14 ke pukul 16 berarti mereka berlatih selama berapa jam? Ya, dari pukul 14 sampai ke pukul 16, kita lihat pukul 14, 15, 16, 1, 2. Berarti mereka berlatih selama 2 jam. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Karena 1 jam 60 menit berarti 2 jam adalah 60 ditambah 60 sehingga menjadi 120 menit. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita akan berlatih untuk menggambar jam anak-anak.
Coba anak-anak perhatikan tugas yang terdapat di halaman 84 sampai dengan halaman 86. Di sana anak-anak akan melengkapi waktu kegiatan. Kita lihat ya. Ibu akan contohkan untuk latihan yang pertama. Di sini lama kegiatan 2 jam. Selesai latihannya pukul 10, berarti mulai latihannya pukul berapa? Kita tinggal mengurangi. 10 kurang 2, 10 kurang 2 hasilnya berapa? Ya, 10 kurang 2 berarti 8. Maka kita gambarkan pada pukul 8. Jarum panjang angka 12, jarum pendek angka 8. Maka lama waktu kegiatan adalah 2 jam, berarti selesai latihan pukul 10, berarti mulai latihan pukul 08.00. Jadi 2 jam itu sama dengan, kalau 1 jam 60 menit berarti 2 jam itu sama dengan 120 menit karena 60 ditambah 60. Nah, anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan latihan ini silakan anak-anak mengerjakan untuk soal nomor 2 sampai dengan nomor 5 yang terdapat pada halaman 85 dan halaman 86. Silakan anak kerjakan di dalam buku tulismu masing-masing. Setelah anak-anak selesai mengerjakan tugas ini, anak-anak punya kegiatan belajar hari ini telah berakhir, dan Ibu berharap setiap materi pelajaran yang telah anak-anak pelajari pada hari ini dan telah Ibu ajarkan dapat dipahami dengan baik dan anak-anak dapat mengerjakan setiap tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak. Baik, sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.